Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah jurnal. Untuk judulnya yaitu Prediksi Perhitungan Jumlah Produksi Tahu Mahanda dengan teknik Fuzzy Sugeno. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ferry Saputra dan NIM saya 2221085. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya, yaitu identitas jurnalnya. Untuk penulisnya ada Siti Hajar, Masroh Badawi, Yudika Dwi Setiawan, Muhammad Nur Hasan Siregar, Agus Perdana Widarto. Dan jurnalnya sendiri ini terbitan tahun 2020. Nah, industri tahu Mahanda ini merupakan industri rumahan yang dikelola anggota keluarga yang terletak di kota Pematang Siantar. Tujuan dari penelitian ini katanya adalah untuk menganalisis jumlah produksi tahu Mahanda dengan menggunakan logika fuzzy. Dan sumber data yang diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung. Dan logika fuzzy yang digunakan adalah metode Sugeno. Variabel yang digunakan yaitu variabel permintaan, dan untuk variabelnya sendiri variabel permintaan, variabel persediaan, dan variabel produksi. Dan setiap masing-masing variabel itu memiliki 3 himpunan fuzzy. Untuk variabel permintaan itu terdiri dari turunan, sedang, dan naik. Kemudian variabel persediaan itu terdiri dari sedikit, sedang, dan banyak. Dan yang terakhir variabel produksi itu terdiri dari berkurang, lumayan, dan bertambah. Dan hasil data uji terdapat selisih error itu sebesar 0,19%. Sehingga metode ini dapat diterapkan pada pabrik tahu Mahanda dalam perkiraan produksi tahu untuk periode berikutnya. Oke, lanjut. Nah, pendahuluannya. Untuk latar belakangnya sendiri, produksi tahu Mahanda itu merupakan industri yang berkembang pesat di Indonesia dan permintaan yang tinggi dan persaingan yang cukup ketat mendorong kebutuhan akan prediksi produksi yang akurat untuk membantu produsen dalam pengambilan keputusan. Dan tujuan penelitian tersebut itu memprediksi jumlah produksi tahu Mahanda dengan menggunakan logika fuzzy sehingga dapat mengetahui jumlah produksi berdasarkan persediaan bahan baku dan permintaan jumlah pasar di kota Pematang Siantar. Lanjut, untuk metodologi penelitiannya, salah satu kelebihan dari metode Fuzzy Sugeno itu atau Fuzzy TSK adalah output yang dihasilkan itu tidak berupa himpunan fuzzy, tetapi nilai konstanta atau persamaan linear. Beberapa riset menyebutkan metode Fuzzy Sugeno adalah metode max min yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno dan Kang. Untuk output dari sistem inferensi fuzzy diperlukan 5 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu fazifikasi. Tahap fazifikasi adalah proses mentransformasikan ke dalam bentuk himpunan fuzzy. Dan
Yang kedua, metode Fajii-Sugeno terdiri dari dua jenis, yaitu model Fajii-Sugeno order 0 dan mode Fajii-Sugeno order 1. Lanjut lagi, yang ketiga, komposisi aturan. Dan apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari rumus itu. Kumpulan dan koreksi antar aturan, yaitu menghitung hasil dari dengan R banyaknya rule, R-var straight ke R, dan ZR-nya output pada antecedent aturan ke R. Dan yang keempat, itu penegasan diversifikasi, yaitu menggunakan metode Sugeno yang dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata atau weighted average yang seperti ada di gambar ini. Dan yang terakhir itu pengujian dilakukan menggunakan metode mean absolute presence error atau MAPE. MAPE itu sendiri merupakan pengukuran kesalahan atau error yang dihitung menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode. Dan untuk rumusnya yang seperti ada di gambar itu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke bagian datasetnya. Data yang digunakan dalam implementasi metode Sugeno adalah data tahun pada bulan Mei 2019 sampai pada bulan Mei 2020. Seperti tabel di bawah ini. Kemudian variabel datanya. Variabel datanya itu ada input dan output. Untuk inputnya itu permintaannya adalah 1000 sampai 5000, persediaan 2000 sampai 4500. Kemudian untuk outputnya itu produksinya yaitu dari 0 sampai 5500. Kemudian pembagian himpunan fazinya ada permintaan, persediaan, produksi. Lanjut ke rule untuk tahun Mahanda. Rule yang digunakan adalah proses perhitungan adalah rule yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pemilik pabrik tahu Mahanda. Kemudian metode akulasi. Data yang diujikan tanggal 31 Mei 2019 di mana permintaan 5000, persediaannya 4500, dan proses perhitungannya adalah yaitu hitungan himpunan fazi permintaan itu ada perhitungannya itu untuk turunan, sedang, dan naiknya. Kemudian di hitungan himpunan fazi persediaan itu ada perhitungan sedikit, perhitungan sedang, dan perhitungan banyak. Lanjut. Kemudian mencari nilai A predikat. Selanjutnya dalam memperoleh nilai kesimpulan dari diversifikasi. Setelah itu maka diperoleh banyaknya tahu yang diproduksi menggunakan metode Fajii-Sugeno pada bulan Mei 2019 adalah 3.309. Dan untuk bulan selanjutnya gunakan cara yang sama untuk memperoleh jumlah produksi sehingga yang diperoleh yang jumlah produksi yang harus diproduksi berdasarkan input permintaan dan persediaannya seperti di tabel di bawah ini. Lanjut, sebelum mencari nilai MAP-nya, maka diketahui bahwa YT adalah jumlah produksi dari perusahaan dan YT adalah jumlah produksi yang diperoleh menggunakan metode Fajii-Sugeno. Sedangkan nilai N adalah jumlah banyaknya data yang digunakan. Dan selanjutnya perhitungan MAP-nya metode Fajii-Sugeno yakni 2,5437% dibagi dengan 13 hasilnya 0,19%. Selanjutnya untuk memperoleh tingkat kebenaran metode Fajii-Sugeno yang dipakai yaitu adalah 100% dikurangi 0,19%. Hasilnya adalah 99,81%. Dan sehingga
Didapatkan hasil perhitungan rata-rata persentase kesalahan dari metode Fuzzy-Sugeno, yaitu yang digunakan adalah 0,19%, sedangkan tingkat kebenaran dari hasil perhitungan tersebut adalah 99,81%. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan metode Fuzzy-Sugeno yang digunakan pada sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah produksi pada tahun menghadap. Oke, kesimpulannya dan saran untuk penelitian selanjutnya, itu kesimpulan pertama, yaitu yang pertama, metode Fuzzy-Sugeno itu berhasil dikembangkan untuk memprediksi produksi tahu manda dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi dan dapat diaplikasikan dalam industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan sarannya yaitu penelitian ini lebih lanjut dan dapat dilakukan untuk memperluas cakupan model dan meningkatkan akurasi dan mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi tahu. Sekian dari review jurnal kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.